Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat untuk senantiasa belajar. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kalian yang kelas 6. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang pelajaran yang pertama, yaitu indahnya saling menghormati. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang pertama, sekilas mengenal Quran surat Al-Kafirun. Yang kedua, membaca tartil Quran surat Al-Kafirun. Yang ketiga, menulis dan menghafal Quran surat Al-Kafirun. Dan yang keempat, memahami isi kandungan Quran surat Al-Kafirun. Sebelum kita lanjutkan, coba kita amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama yaitu umat Islam menuju masjid. Yang kedua, umat Kristen atau Katolik menuju gereja. Yang ketiga, umat Hindu menuju pura. Yang keempat, umat Buddha menuju wihara. Dan yang terakhir, umat Konghucu menuju kelenteng. Dan ini kita lihat masing-masing umat beragama menuju tempat ibadahnya masing-masing. Baiklah anak-anakku, kita masuk pembelajaran, yaitu sekilas pengenalan Quran surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109. Jumlah ayat surat Al-Kafirun ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya tentang pupusnya harapan orang-orang kafir? Yaitu putus harapan terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah sesudah surat Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun, orang-orang kafir, diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang selanjutnya, cara membaca Quran surat Al-Kafirun. Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara memulai membaca Al-Quran yakni dengan isti'azah. Isti'azah itu
bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cermati dan ikuti langkah-langkah cara belajar Quran surat Al-Kafirun berikut ini. Nah, kita harus memperhatikan tanda baca ini ya. Perhatikan tanda baca fathah. Fathah dibaca A. Tanda baca kasroh dibaca I. Tanda baca dhammah dibaca U. Tanda baca tanwin yaitu tanda baca fathatain dibaca an. Tanda baca kasroh tain dibaca in. Tanda baca dhammatain dibaca un. Tanda baca sukun atau tanda mati, tanda baca tasydid dibaca double. Contoh huruf ma bertasydid. Abidum ma. Membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke kiri. Membaca ayat-ayat surat Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Cermati cara pengucapan bapak atau ibu kamu dalam melafalkan ayat-ayat Quran surat Al-Kafirun. Bacalah Quran surat Al-Kafirun dengan tartil. Bacalah berulang-ulang sampai lancar. Bacalah penggalan kalimat dalam Quran surat Al-Kafirun di bawah ini. Baiklah anak-anak, coba kita perhatikan bacaan Quran surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, coba perhatikan ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun ini dibaca panjang, 2 ketukan. Ya ayyuha, ya itu 5 ketukan. La a'budu, la itu 5 ketukan. Dan seterusnya. Kalian di rumah rajin-rajinlah membaca Al-Quran ya dengan tartil. Anak-anakku yang saya cintai, kemudian kita belajar menulis Quran surat Al-Kafirun. Menulis huruf Al-Quran harus benar dan baik. Caranya gimana? Yaitu kalian menulis huruf Al-Quran dengan baik, benar dan indah, yakni dengan giat berlatih. Kemudian harus teliti, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tulisan. Agar tulisan benar dan baik, kalian harus memperhatikan huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Juga harus memperhatikan huruf
yang hanya bisa disambung di akhir, dan juga harus memperhatikan huruf yang hanya bisa disambung di akhir. Di bawah ini contoh huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal dan di tengah dan di akhir. Ini ya contoh-contoh penulisan huruf Al-Quran. Ayo sekarang coba kalian menyalin ayat-ayat Quran surat Al-Kafirun ke dalam kolom sebelah kiri di bawah ini. Agar pekerjaan menyalin benar dan baik, perhatikan hal-hal berikut ini. Menulis ayat yang pertama, menulis ayat Al-Quran dari kanan ke kiri. Yang kedua, telitilah harokat atau tanda baca fathah tegak atau rebah. Yang ketiga, tulislah kalimat Al-Quran dengan pensil agar bisa membentuk tipis tebal tulisan. Yang keempat, salinlah semua ayat-ayat Quran surat Al-Kafirun di bawah ini. Nah, kalian perhatikan buku kalian dan salinlah di sebelah kiri atau di buku kalian. Terserah di mana saja. Kemudian selanjutnya menghafal Quran surat Al-Kafirun. Anak-anakku, jika semua ayat Quran surat Al-Kafirun telah kamu salin, selanjutnya hafalkan semua ayat tersebut hingga lancar. Ya, dihafalkan di rumah. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya kita akan belajar memahami arti Quran surat Al-Kafirun. Ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itulah makna dari Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Untuk lebih memahami arti Quran surat Al-Kafirun, perhatikan dialog berikut. Ini dialog antara Riri dan Rahmat. Riri, kata Riri, Rahmat, kamu sudah hafal arti Quran surat Al-Kafirun? Kata Rahmat, belum. Kamu bagaimana? Riri, belum. Makanya aku mau minta tolong. Minta tolong apa? Membantu menghafalkan arti Quran surat Al-Kafirun. Bagaimana caranya? Aku sudah tulis arti ayat Quran surat Al-Kafirun pada potongan kertas yang juga aku beri nomor. Jika kamu ambil kertas nomor 1, aku akan menyebutkan arti ayat pertama. Oke, aku paham. Riri dan Rahmat terus berlatih menghafal seluruh arti ayat Quran surat Al-Kafirun sehingga mereka benar-benar lancar menghafal semua arti ayat tersebut. Nah, untuk kalian coba praktekkan di rumah, tulis arti Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dan dipotong. Kemudian ajaklah teman kamu
seperti yang dipraktekkan oleh Riri dan Rahmat. Bisa ya? Insya Allah. Baiklah anak-anak, kesimpulan pembelajaran kali ini yang bisa kita ambil, yang pertama, Quran Surat Al-Kafirun terdapat dalam urutan ke-105 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari atas 6 ayat. Diturunkan di mana? Di Mekah, sehingga dinamakan surat Makkiyah. Yang kedua, Quran Surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Quran Surat Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai tata cara sendiri, dan kaum muslimin pun demikian. Itulah yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa terus semangat belajar dan bisa memahami apa yang kita pelajari. Jangan lupa kerjakan tugas, yaitu yang pertama, membaca Quran Surat Al-Kafirun berulang-ulang hingga bacaan benar dan lancar. Benar makhrajnya, benar panjang pendeknya, dan benar adabnya. Yang kedua, tadi kalian tulis salin Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Setelah itu dihafalkan ya. Dan yang ketiga, pada poin C, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, pesan apa yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kafirun? Yang kedua, apa arti Al-Kafirun? Dan yang ketiga, di kota apa Quran Surat Al-Kafirun diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW? Digolongkan surat apakah Quran Surat Al-Kafirun itu? Yang keempat, mengapa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang kafir Quraisy? Yang kelima, tuliskan arti ayat ke-6 dari Quran Surat Al-Kafirun. Itulah tugas yang kalian harus kerjakan di rumah. Baiklah anak-anakku, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semua untuk terus semangat belajar, menuntut ilmu, dan meraih apa yang kita cita-citakan. Baiklah, kita akhiri dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.